Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arangpek dengan NPM 2206807610. Di sini saya akan menjelaskan proses rekrutmen di UDU 16. Baik, jadi pertama-tama itu kita pastikan modulnya itu sudah terinstall. Cara memastikannya itu kita bisa cek di sini di apps. Kemudian nanti bakal direct ke sini, kita bakal cek nah requirement ini sudah terinstall. Apabila di laptop teman-teman belum terinstall, maka bisa mencari modul rekrutmen lalu langsung diaktifkan. Nanti setelah diaktifkan itu bakal muncul di sini rekrutmen. Kemudian dilanjutkan dengan eh, melakukan navigasi ke configuration dan job position. Jadi kita ke modul employee terlebih dahulu, kemudian kita ke configuration dan job position. Nah, kemudian dengan role manager HR, langkah selanjutnya itu kita harus membuat posisi baru karena akan ini akan digunakan untuk menghubungkan nantinya pelamar dengan pekerjaan yang dilamar. Jadi nanti diisikan datanya dengan lengkap, misalnya di sini diisi manager accounting dan finance, kemudian departemen, job location, enrollment time, dan interview dan recruiter. Kemudian setelah itu bakal dibuat seperti ini, dan langkah selanjutnya itu kita bakal ngebikin job application baru. Jadi kita ke sini, kemudian nanti di sini ada job application, dan nantinya kita bisa langsung pencet tombolnya di sini. Nantinya akan jadi seperti ini. Ini awal jika belum ada sama sekali job application. Di mana di sini yang perlu diperhatikan adalah kita menggunakan role manager HR dalam membuat application. Di sini kita membuat application satu, di mana data-datanya itu adalah seperti ini. Kemudian ketika data-datanya ini seperti ini, nantinya kita mengisikan semua field yang dibutuhkan, misalnya email, phone, mobile, LinkedIn profile, degree, dan lain-lain. Setelah itu akan jadi data aplikan satu. Kita lanjutkan lagi dengan membuat data aplikan 2, itu bakal jadi seperti ini. Kemudian setelah itu nantinya akan tercatat di sini bahwa sudah dibuat oleh data aplikan 2. Nah, nanti hasilnya itu bakal terlihat seperti ini. Dia bakal ada aplikan satu, aplikan 2, dan di job position itu bakal melihat bahwa ada 2 applicants. Kemudian dilanjutkan dengan first interview. Jadi caranya itu eh, ketika kita sudah membuat applicants, misalnya aplikan satu dan aplikan 2 kan nanti posisinya akan ada di initial qualification. Nanti kita perlu menekan tombol di bagian atas ini, ada tombol, misalnya di bagian atas ini, itu kan nanti posisinya, sebentar, kita lihat yang kontrak sign aja. Jadi nanti, nah di sini kan ada positionnya. Di sini nanti bakal initial qualification yang menyala. Nah caranya itu kita bisa klik first interview itu untuk merubah stage-nya ke interview pertama. Selanjutnya itu nantinya eh, bakal terlihat bakal terlihat di sini itu perubahan 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 akuntannya di mana itu bakal terlihat stage itu berganti ke first interview. Kemudian selanjutnya itu kita lihat juga di aplikan 2 juga kita lakukan hal yang sama. Kita pencet tombol first interview, nantinya bakal merubah stage-nya. Dan di sini perlu diingat bahwa role yang merubah itu adalah manager HR. Selanjutnya itu dengan role staff requirement alias haru, kita bakal ngebuat meeting. Nah, cara ngebuat meetingnya sebenarnya cukup simpel. Itu tinggal kita di aplikasi ini kita bisa schedule interview. Nah, nanti schedule interview ini bakal menjadi meeting. Kemudian kita bisa pencet ini dan kita pencet new. Nah, nanti hasilnya itu bakal jadi kayak gini. Bakal terlihat organisernya itu yaitu staff HR, staff requirement, dan attendance-nya itu aplikan satu dan manager HR. Dimana sisanya itu kita tinggal mengisikan field-field dengan benar. Nanti jadinya akan seperti ini untuk aplikan dulu, untuk aplikan satu tadi ya seperti ini. Kemudian nanti untuk aplikan dua akan jadi seperti ini, di mana dia itu bakal mengisi field-field yang dibutuhkan dan membuat wawancara. Selanjutnya itu kita bakal menandai down untuk setiap interview yang telah dilaksanakan. Jadi di sini ada interview yang telah dilaksanakan oleh eh, oleh Hana, di mana kita sudah merubah statusnya. Tadi kan ke first interview dan setelah dilaksanakan itu bakal ditandai down oleh Haru dan sebagai staff requirement dan bakal dikasih feedback yaitu berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Itu juga bisa dilihat di application, kemudian di aplikasi satu. Nah, di sini bakal terlihat si story-nya. Nah, ini itu aplikasi satu berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Kemudian di aplikasi dua itu juga bakal terlihat dia berhasil
Dan pekan 2 dia juga bakal terlihat dia berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Ya, sebenarnya ya. Jadi dengan begini kita telah berhasil menandai bahwa dia telah berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Nah, sebenarnya cara untuk menandai dia berhasil lolos ke tahap selanjutnya itu cukup mudah. Biasanya nanti di bagian application itu bakal ada notif di bagian sini dan kita itu tinggal mengetiknya dan menulis dan memencet done. Di mana langkah ini akan lebih dijelaskan dengan di skenario interview 2 dengan cara yang kurang lebih mirip. Jadi kita lanjutkan ke second interview. Jadi dengan role manager HR kita bakal ngerubah stage itu ke second interview. Nah itu terlihat historisnya itu di sini. Kita bakal lihat di aplikasi satu. Nah ini bakal terlihat bahwa dengan Hana itu kita bakal ngerubah ke second interview. Kemudian selanjutnya itu dengan role Hana juga kita bakal ngerubah ke first interview dengan aplikan 2. Bakal terlihat di sini di application aplikan 2. Nah, ini bakal terlihat bahwa kita bakal ngerubah ke second interview, yaitu setelah interview sebelumnya ditandai done oleh staff requirement alias Haru. Oke, kita lanjut. Jadi setelah kita menandai ke stage selanjutnya, sebagai staff requirement atau Haru bakal ngebuat wawancara, yaitu wawancara dengan user alias dengan senior konsultan yang akan membawahi manager. Nah, caranya itu cukup mudah, sama seperti biasanya itu tinggal kita schedule interview di sini. Kemudian nantinya bakal muncul list seperti ini dan kita bakal pencet new. Nantinya bakal jadi seperti ini. Kita mengundang aplikan satu, kemudian di sini itu bakal ada jam-jamnya dan tanggal-tanggalnya dan kita mengisi semua field yang dibutuhkan. Nah, untuk aplikan 2 itu juga sama caranya. Kita tinggal ke application. Kita interview tadi, ini untuk aplikasi satu, tadi untuk aplikasi 2. Caranya kurang lebih mirip. Kita tinggal mengisikan field-field yang dibutuhkan. Jadi nanti bakal dibikin wawancara dengan user, di mana nanti yang hadir itu sebagai senior accounting dan manager HR. Selanjutnya itu kita bakal ngenalin down. Nah, kurang lebih itu seperti ini. Jadi ketika sudah ada wawancara yang dijadwalkan, dia itu bakal berwarna hijau untuk kalau wawancaranya itu belum lewat, kuning untuk wawancara yang sudah dekat, dan merah untuk wawancara yang sudah lewat. Nah, karena dalam kasus ini pengerjaannya sudah lewat tanggal, maka akan berwarna merah. Nah, kemudian di sini itu bakal kita tandai dan dengan menuliskan alasannya. Misalnya di sini aplikasi satu kan tidak lolos, maka kita akan tuliskan tidak lolos ke tahap selanjutnya. Kemudian di sini bakal terlihat di aplikasi satu itu tidak lolos ke tahap selanjutnya di historisnya. Ya, di sini bakal terlihat bahwa dia itu tidak lolos ke tahap selanjutnya. Dan eh, untuk aplikasi 2 pun juga sama caranya, yaitu kita tinggal pencet bagian sininya dan kita tandain done, yaitu pencet tanda centangnya, itu bakal tandain done dan tuliskan feedbacknya. Nanti di aplikasi 2 kita bakal lihat bakal ada historisnya tercatat juga, yaitu historisnya tercatat berhasil lolos ke tahap selanjutnya dari interview user. Dan hal untuk menandakan hal ini sama seperti tugas sebelumnya dilakukan oleh Haru sebagai staff requirement. Kemudian selanjutnya itu kita perlu membuat alasan penolakan sebagai ya sebagai untuk senior perlu ya. Jadi kita buat alasan penolakan itu untuk kita buat alasan penolakan dulu untuk tadi pelamar aplikan satu, kemudian akan ditolak oleh senior accounting. Dia akan menolak aplikan satu, yaitu dengan cara seperti ini, ada tombol reviews. Nanti kita akan pencet tombol reviews dan bakal muncul review season. Kita bakal pilih review season yang sudah kita buat sebelumnya, dan itu bakal jadi seperti ini. Setelah kita pencet reviews nanti bakal jadi seperti ini. Jadi bakal ada email template yang reviews kandidatnya dan bakal muncul banner reviews. Kita lanjutkan dengan kontak proposal. Jadi karena aplikan 2 itu dianggap lolos ke tahap selanjutnya, kita bisa mencet ke aplikan 2 lalu kita pilih, karena sebelumnya di second interview, kita bisa pilih kontak proposal. Nantinya bakal jadi historisnya bakal terlihat di sini ya. Kita bakal di sini terlihat bahwa manajer HR itu mengubah statusnya ke kontak proposal. Kemudian kita lihat karena manajer HR itu tidak bisa memenuhi ekspektasi, maka perlu dituliskan propose salary. Dan di sini juga akan terlihat historisnya propose salary itu 20 juta oleh manajer HR. Kemudian selanjutnya pelamar 2 itu menerima kontrak dengan mengubah statusnya menjadi kontrak sign. Nah, di sini kita itu bakal caranya cukup mudah, yaitu nanti bakal di sini kita tinggal percaya aja kontrak sign more, kemudian kontrak sign. Jadi eh, nah, di sini kan ada kontrak proposal, kita pencet more dan kontrak sign, nanti bakal jadi muncul banner kayak gini, hire. Nah, dan muncul juga historisnya. Kemudian selanjutnya itu kita bakal lanjut ke ini.
pelamar 2 akan mulai bekerja di perusahaan 1 bulan setelah tanggal yang ditentukan dengan role manager HR. eh, Silakan atur jadwal pelamar tersebut. Oke, jadi dengan role manager HR ini kita bisa mengatur interview onboarding untuk pelanggan aplikan 2 dan jadinya itu bakal seperti ini. Kita mengisi field-field yang dibutuhkan dan interview itu dilakukan secara offline di PT kita. Onboarding itu dilakukan secara offline dan nanti di kalender itu bakal terlihat seperti ini. Kalau kita ke aplikasi kalendernya juga bisa schedule interview. Oh ya, ini masih akun yang oh ya ini sudah benar akunnya. Jadi kita bisa next, next, next. Nah, ini akan terlihat onboarding junior consultant tanggalnya. Kemudian setelah itu kita perlu ngebuat eh, ya kita perlu mendapatkan data karyawan baru. Jadi caranya itu adalah dengan kita ke application, kemudian kita ke aplikan 2. Nah, di sini kita itu bisa ngebuat employee-nya. Dan di sini tuh bakal sudah terlihat bahwa ada employee yang terhubung. Karena kalau misalnya nggak ada berarti sebelumnya itu kita bisa ke sini. Sebelumnya itu kita perlu membuatnya dulu tapi data dari data eh, dari data yang sudah diterima. Jadi ketika data yang sudah diterima, nantinya itu bakal ada tombol create employee nanti di bagian atasnya seharusnya sebelum sebelum di sini harusnya bakal ada tombol create employee dan nanti bakal terhubung ke employee ini. Jadi ketika kita bikin create employee sini nantinya bakal kita pencet tombol create employee kemudian nantinya bakal data-data yang sudah kita isi sebelumnya dari aplikasi itu bakal terhubung ke employee dan karyawan terbuat. Kemudian selanjutnya itu eh, di sini setelah kita berhasil mendapatkan data karyawan yang sesuai, kita itu perlu juga membuat karyawan tadi sudah, kemudian kita lanjutkan dengan mengisi data karyawan. Jadi mengisi data karyawan, setelah mengisi data karyawan kita bakal ngebuat departemen yang baru karena akan terjadi pemisahan oleh perintah pimpinan perusahaan. Jadi caranya cukup mudah, yaitu kita tinggal ke departemen, terus kita pencet new, nanti akan terbentuk departemen baru seperti ini. Dan perlu juga kita ganti karyawan yang tadi itu ke departemen baru. Caranya juga cukup mudah, kita ke employees, employees lagi. Kemudian kita ke sini, ke data karyawan sudah terhubung dengan applicants. Kemudian kita merubah departemennya. Dan nanti di departemen kita akan cek di bagian sini, kita akan cek employee-nya. Dan ternyata sudah ada satu employee yang terdaftar, yaitu employee yang merupakan applicants kita tadi. Baik, jadi lanjut ke pertanyaan. Jadi apa yang dimaksud dengan field evaluation di profil applicant? Jadi di sini ada profil applicants ya. Di mana ada field evaluation. Nah, jadi field evaluation pada profil applicant itu adalah kolom yang digunakan oleh tim perekrut dan pewawancara untuk memberikan penilaian terhadap pelamar berdasarkan kriteria tertentu dalam proses wawancara atau peninjauan dokumen. Penilaian itu biasanya digunakan dalam sistem rating seperti bintang untuk menunjukkan seberapa cocok dengan pelamar dengan posisi yang dilamar. Nah, ini penting karena tentu dia digunakan untuk menilai kualifikasi pelamar, membantu pengambilan keputusan, dokumentasi proses rekrutmen, dan objektivitas. Nah, selanjutnya itu adalah field-field yang menghubungkan antara employee dengan proses rekrutmen. Jadi ketika kita field create employee, itu bakal ada data-data yang sudah terisi terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat di sini saat pertama kali dibuat, itu nantinya bakal ada eh, ya di sini kalau kita mencari employee, itu nanti bakal ada data-data yang sudah terisi sebelumnya. Misalnya di private information, itu sudah ada email, kemudian sudah ada phone juga yang sudah auto keisi. Kemudian juga ada tadi work email, kemudian departemennya dan job positionnya serta manajernya itu biasanya juga sudah auto terisi ketika kita. Jadi ya itu field-field yang tadi saya sebutkan itu berhubungan dengan data aplikan sehingga ketika kita create employee maka data aplikan itu sudah ada di dalam employee itu. Nah, mengingat praktiknya jumlah pelamar bisa mencapai ratusan dan ribuan, maka buatlah template masuk data pelamar dengan mengimport field harus terisi terlengkap dengan untuk data 5 pelamar baru. Jadi caranya itu cukup mudah untuk membuat template. Utamanya itu adalah kita bikin dulu karyawan barunya. Nah, di sini namanya itu bisa kita isikan bebas. Misalnya aplikasi namanya Doni, emailnya itu doni@gmail.com. Kemudian fontnya itu tadi pakai apa. Nah, kemudian mobile itu misalnya ini in profile Doni. Kemudian degree-nya itu dia back to master degree. Interviewernya misalnya tadi Hana. Kemudian source-nya. Nah, utamanya ketika kita sudah mengisi ini, nanti kita akan buat ini jadi applicants baru. Nah, kemudian untuk menentukan field-field yang dibutuhkan, kita tinggal export saja. Nah, bagaimana cara exportnya? Kita tinggal bikin dia dalam bentuk list, kita bikin download ini, kemudian action dan export. Nah, nanti kita akan isikan field-field yang dibutuhkan dalam membuat template. Untuk mempermudah tutorial,
Saya akan memisahkan di video berbeda tentang bagaimana memisahkan field-field yang dibutuhkan di ekspor data dan bagaimana demo data yang sudah dibuat, master data yang sudah dibuat, diimpor ke dalam applicants. Baik, jadi sekian video saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.